Surya Paloh ketemu Jokowi, mau pamit secara politik dan usung Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Apapun kepentingan partai-partai politik misalnya dalam menghadapi strategi pemilu, kemudian sesudah pemilu, tetap harus mengutamakan betapa pentingnya esensi menjaga stabilitas nasional. Nah, jadi pikiran-pikiran ini, jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, ada masalah. Gara-gara dukung Anies jadi capres, di survei terbaru lembaga CPCS tadi, suara Nasdem anjlok nggak kira-kira, gitulah. Santai saja, karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Ternyata bukan Jakarta doang yang kena sialnya. Nasdem juga ikut kecipratan. Anda mengusung Anies, sedangkan Anies adalah Bapak Politik Identitas Indonesia, dan di sini terlihat jelas bahwa Nasdem, terutama Surya Paloh, ingin membersihkan nama Anies, ingin melepaskan stigma yang melekat pada Anies bahwa Anies adalah Bapak Politik Identitas Indonesia. Pada tahun 2017, kita tahu bagaimana Anies yang didukung oleh kelompok-kelompok intoleran yang memainkan politik identitas, memainkan isu SARA, jualan ayat, jualan mayat. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong, saya juga bengong, kami semua bengong. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Kemarin sore Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, datang menemui Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Paloh dan apa yang dibicarakan. Tapi ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Surya Paloh menemui Jokowi untuk berpamitan secara politik. Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengungkapkan munculnya informasi mengenai Surya Paloh berpamitan kepada Presiden Jokowi karena berbeda arah pilihan politik. Kemarin itu, Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden di Istana dan muncul sejumlah informasi bahwa pertemuan tersebut, meskipun diklaim oleh teman-teman dari Nasdem itu adalah sebuah pertemuan rutin, kata Khoirul Umam dalam diskusi daring polemik Trijaya bertajuk Menakar Gagasan dan Visi Capres 2024. Tetapi konon kabarnya, itu adalah sebuah pertemuan yang menyampaikan sejumlah informasi yang cukup valid, yang intinya adalah sebagai sebuah bentukan pamitan secara politik, sebagai penegasan dari titik beda dari arah perjuangan menuju di 2024 mendatang. Katanya lagi, jika memang benar bahwa Surya Paloh ingin pamit karena punya jalur politik sendiri yang berbeda dengan Jokowi, maka hampir bisa dipastikan bahwa Nasdem akan bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi politik baru selain KIB dan Gerindra PKB. Jika itu benar, maka deklarasi koalisi 3 partai tersebut akan dideklarasi dalam waktu dekat. Sebenarnya, sinyal ini sudah terlihat ketika Nasdem intens berkomunikasi secara politik dengan PKS dan Demokrat. PKS, kita tahu partai ini seperti apa dan punya agenda apa. Langkah politiknya terlalu melenceng. Nasdem di sisi lain malah mau bergabung dengan PKS. Maka akan bisa dipastikan satu frekuensi dan berbeda arah pilihan politik dengan pemerintah. Makanya tidak salah kalau ada yang menyebut Surya Paloh ingin pamit baik-baik dan meminta izin untuk jalan sendiri. Selain pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi, isu reshuffle kabinet juga mencuat. Pasalnya masih ada pos menteri yang kosong, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau PAN-RB yang ditinggalkan almarhum Cahyokumolo. Staf khusus Sekretaris Negara Valdo Maldini juga mengaku bahwa reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh Presiden bersamaan dengan pengumuman Menteri PAN-RB yang baru. Presiden Jokowi sudah punya hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan, yaitu sejumlah krisis akibat ketidakpastian global. Kalau bicara soal reshuffle, kayaknya pembaca Seaword pasti punya satu nama yang kuat untuk didepak dari kabinet. Dan kalau Nasdem memang benar mau pamit, maka tidak ada ruginya jika Jokowi mengganti Menkominfo.
Nasdem seolah ingin keluar dari jalur, bergaul dengan parpol semacam PKS, yang kabarnya mau usung Anies yang terkenal tak bisa kerja dan suka klaim ugal-ugalan. Sekalian saja reshuffle menterinya. Pos Kemenkominfo adalah jabatan penting yang tak seharusnya diisi orang-orang partai yang tak sesuai bidangnya. Beberapa waktu yang lalu, kementerian ini bikin susah banyak orang akibat permainan blokir-blokiran yang tak ada pentingnya sama sekali. Sepanjang sejarah, mungkin kementerian ini yang paling banyak dimaki dan disumpahi masyarakat yang sangat dirugikan oleh kebijakan konyol ini. Memang Nasdem masih diharapkan bisa berpikir logis dan belajar dari hasil survei, di mana elektabilitas partai jeblok setelah dikabarkan mau mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Anies jangan sampai diusung kalau konsisten menolak polarisasi dan politik identitas. Seharusnya Nasdem menjauh dari PKS dan Anies. Tapi Nasdem bisa apa tanpa Anies? Tak mungkin mengusung tokoh lain yang tak punya daya tawar kuat. Memang ada indikasi Nasdem ingin mengusung Anies, apalagi tingkat keterpilihan Anies adalah yang paling tinggi di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem untuk diusulkan menjadi calon presiden 2024. Tapi Nasdem harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa punya tiket untuk mengusung capres. Tinggal tunggu saja sampai akhir tahun ini. Jika semua ini benar, berarti Nasdem mau berbeda jalur dengan parpol lain. Tak ada jalan lain selain memberikan pelajaran yang lebih keras, yaitu rakyat memalingkan wajahnya dan menggurem Nasdem, seperti halnya Demokrat yang makin lama makin loyo. Bagaimana menurut Anda? ST Burhanuddin belak-belakan, bongkar titah Jokowi, kembalikan uang negara hasil korup, tapi terhalang mahasiswa dan kadrun yang menutup mata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, saat menjadi bintang tamu pada podcast Deddy Corbuzier, seperti dikutip keterangannya Kamis 12 Mei 2022. Melansir dari laman CNBC Indonesia, Burhanuddin menyampaikan beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Presiden yang berani bertindak tegas demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi memang ada saja halangannya. Para kadrun dan para pembenci Jokowi terus berupaya menjatuhkan Jokowi melalui berbagai cara. Ia mengatakan bahwa Pak Presiden selalu berpesan kepada kami agar tidak hanya menangkap, menahan, tetapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negara. Itu selalu ditekankan oleh pemimpin kita. Pak Presiden juga selalu tanya, berapa kembalinya? Bisa penuh enggak kembalinya? Selalu begitu. Jelas Burhanuddin. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan, Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak diam. Inilah buktinya pemerintah tidak kalah dengan kejahatan apapun. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Kadrun dan mahasiswa, mana paham yang kayak begini? Kapan mau membuka mata, Drun? Kenapa kalian diam saja ketika pemimpin berada dalam garis yang benar? Kenapa kalian hanya membisu ketika Jokowi melawan para koruptor-koruptor yang mau menggarong duit negara bertahun-tahun? Kemana kalian saat Jokowi merebut berbagai aset dari negara asing dan aset negara dari tangan-tangan penggarong aset negara? Hei, pada kemana? Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengkritisi aktivis mahasiswa yang gemar melakukan aksi demo
dengan tujuan ingin melengsarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti yang ia tulis di laman Twitternya, ketimbang demo gulingkan Jokowi, mending mahasiswa desak RUU perampasan aset koruptor disahkan. Yusuf Muhammad mengatakan RUU perampasan aset koruptor dicuaki oleh DPR dan tidak masuk dalam prolegnas. Padahal hal itu sangat penting dan menjadi dasar untuk memberikan efek jera pada koruptor. Ia berharap mahasiswa bisa mendesak DPR RI agar bisa segera membahas RUU perampasan aset para koruptor dan RUU ini jelas berpihak pada rakyat. Namun sudah 1 dekade belum jelas nasibnya bagaimana. Selain itu yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes ketika UU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa? Atau mungkin jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Mending bertobatlah Drun, buka mata dan hatimu. Jangan kau gadekan harga dirimu dengan Nasbo.